Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mata kuliah farmakognosi. Untuk temanya kali ini adalah kita akan membahas mengenai karbohidrat. Oke, untuk yang pertama, eh, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan bahwa karbohidrat itu bisa kita bahas dari berbagai disiplin ilmu dan sudut pandang, dari bidang kimia organik dan biokimia atau analisis, dan bidang kita ya ini yang sekarang yaitu farmakologi. Maka untuk nanti ke depan kita mungkin tidak akan terlalu membahas mengenai ikatan kimia, isomer, molekuler dan lain-lain. Lalu tentang analisis juga tidak akan terlalu kita bahas, dan yang akan kita bahas nanti adalah mengenai aspek farmakologi, yaitu pengertian dari karbohidrat itu sendiri, lalu ada juga jenis atau pembagiannya, fungsi dari karbohidrat, dan contoh beberapa sumber karbohidrat yang bisa kita temui. Oke, jadi untuk tujuan kuliah kali ini adalah teman-teman mengerti apa itu karbohidrat, lalu jenis-jenisnya, lalu juga mengetahui fungsinya beberapa karbohidrat, dan juga beberapa sumber penghasil karbohidrat. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari karbohidrat. Oke, baik, teman-teman silakan lihat rumus molekul ini, CX H2OY. Oke, baik. Setelah teman-teman lihat ini, kira-kira apa yang terlintas di benak teman-teman? CXH2OY. Ya, di situ ada karbon, atom karbon, dan atom H2O. Mohon maaf, atom molekul H2O ya, yang sebanyak Y. Nah, karbohidrat ini maksudnya apa? Karbohidrat ini adalah suatu formula kimia, chemical formula dari satu karbohidrat itu, yaitu di situ ada suatu karbon dengan kandungan molekul air yang terikat dalam karbon tersebut, atom karbon tersebut gitu ya, yang kita namakan dengan karbon yang terhidrasi, yaitu C dan H2O. Nah, CX dan H2OY gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya, ketika kita bicara mengenai karbohidrat, di farmakope kita temukan bahwa karbohidrat diartikan sebagai semua bentuk senyawa yang terdiri dari monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Ya, jadi secara keseluruhan, karbohidrat itu merupakan senyawa alami yang memiliki turunan atau merupakan turunan dari senyawa yang memiliki rumus kimia berupa CX H2OY. Bentar. Ya, CX H2OY ini ya, dan artinya suatu karbohidrat itu terdiri atas atom C, karbon, hidrogen, H, dan oksigen O. Yang biasa kita jumpai dalam pembahasan, kita banyak menjumpai berupa monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Nanti akan kita temukan di belakang. Oke, pada intinya, ketika teman-teman melihat apa namanya molekul yang memiliki rumus kimia seperti ini, maka kita sebut karbohidrat. Ya. Nah, karbohidrat itu sendiri ya, tentu kita tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai fotosintesis dan kemosintesis ya, bahwa suatu organisme seperti yang kemarin kita bahas itu membutuhkan metabolisme gitu ya, metabolisme untuk memproduksi kebutuhan hidupnya, kebutuhan primernya. Nah, dalam di alam ini, di dunia ini kita mengenal ada dua macam sintesis untuk menghasilkan senyawa gula atau senyawa yang nantinya akan jadi metabolit primer dan energi. Yaitu proses sintesis ini terbagi menjadi dua, fotosintesis dan kemosintesis. Nah, fotosintesis itu yaitu intinya kita menyusun atau membentuk senyawa organik kompleks ya,
dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi cahaya. Karena di sini ada foto dan ini banyak ditemui di tanaman, lalu beberapa alga dan bakteri. Nah, selain itu ternyata dalam membentuk suatu senyawa organik tadi, yang dalam hal ini adalah nanti energi itu juga tidak hanya melalui energi cahaya ya, tidak hanya ini, akan tetapi juga pada beberapa kasus dan beberapa organisme mereka ini mengubah senyawa yang sederhana itu menjadi senyawa organik kompleks yang nantinya jadi energi itu menggunakan proses kimiawi gitu ya, tidak menggunakan cahaya. Nah, ini tidak banyak ditemui di alam, maksudnya tidak yang paling banyak, tetapi tetap kita jumpai pada beberapa mikroorganisme. Biasanya ditemukan di beberapa mikroorganisme ya, ada fotosintesis dan ada kemosintesis. Yang keseluruhan ini kita ingin apa namanya ya memproduksi yang namanya makanan. Nah, karbohidrat ya. Artinya seluruhnya ini memang tujuannya untuk memproduksi karbohidrat atau metabolit primer yang sudah kita kenal. Oke, jadi sebelum kita masuk maka kita bisa lihat ya. Contohnya yang di sini fotosintesis ya. Teman-teman silakan lihat. Nah, ini reaksi fotosintesis yang paling sederhana bisa dilihat ya teman-teman sudah dapat di SMA juga ketika ada suatu karbon dioksida dari udara, lalu tanaman juga mengambil air dari akar, kemudian ditransfer ke uh, leaves atau daun ya, lalu kemudian ditambah dengan bantuan energi matahari yang di dalam daun itu ada klorofil sehingga pada akhir reaksinya CO2, H2O menjadi suatu karbohidrat. Di sini gula sederhana yang berupa glukosa ya, ini karbohidrat ya, berupa karbohidrat dan karbohidratnya berupa glukosa dengan menghasilkan juga oksigen ya, glukosa dan oksigen. Nah, kenapa kita melulu membahas mengenai karbohidrat ya khususnya umumnya ya khususnya juga di sini nanti banyak kita bahas mengenai glukosa dan kawan-kawan karena senyawa ini karbohidrat ini banyak sekali nanti berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman ya. Nah, karbohidrat nanti yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini yang paling banyak kita jumpai di dunia ya, proses fotosintesis menghasilkan gula ini, karbohidrat di sini glukosa ya, salah satu karbohidrat yang kita temui karena karbohidrat itu ada banyak ya. Nah, salah satunya kelas golongan karbohidrat adalah glukosa yang kita bahas sekarang ini. Itu ternyata pada akhirnya nanti di tanaman itu akan digunakan secara garis besarnya itu memiliki dua fungsi yang utama. Yang pertama, teman-teman bisa lihat ya sebagai sumber energi dan cadangan energi digunakan ya untuk metabolisme ya memenuhi energi di dalam tubuhnya. Kalau energinya sudah cukup, maka energi tadi dibuat menjadi cadangan energi yang pada akhirnya nanti dapat digunakan sewaktu-waktu. Lalu yang kedua, yaitu untuk fungsi struktural dan dari tumbuhan atau beberapa hewan gitu ya. Nah, gampangnya seperti ini. Karbohidrat itu bisa fungsinya sebagai sumber energi, namun juga bisa sebagai sumber struktural. Loh kok bisa jauh banget ya? Uh, apa bisa untuk makanan, bisa untuk disimpan, tapi juga bisa untuk ini bisa jadi pakaian gitu ya, bahkan bisa jadi rumah dalam tanda kutip untuk tumbuhan tersebut. Ya itulah, Masya Allah luar biasa ya dari karbohidrat yang macamnya hasil fotosintesis seperti ini bisa jadi dua macam kegunaan yang sangat berbeda untuk energi, untuk makanan atau untuk pakaiannya si tanaman gitu ya. Nah, maka biasa kita sebut ya dari karbohidrat tadi ada dua fungsi. Yang pertama untuk simpanan atau storage,
Lalu yang kedua untuk struktural tumbuhan itu, atau bisa kita sebut dengan ya struktural juga bahasa Inggrisnya ya. Ini storage karbohidrat untuk simpanan atau cadangan gitu ya. Yang kanan untuk struktural ya. Analoginya ibarat kita punya makanan, lalu kalau glukosa ini merupakan makanan yang kita masak pada hari itu. Nah, ketika makanan itu sudah bahan makanan tersebut tidak habis kita gunakan, maka kita akan menyimpannya supaya suatu hari dapat dipergunakan kembali. Nah, inilah yang kita sebut dengan untuk energi dan untuk disimpan di kemudian hari. Oke ya. Analoginya juga kita pakai baju, maka tumbuhan juga dari glukosa ini, dari karbohidrat sederhana ini dapat membuat atau menyusun bajunya sendiri. Tuh. Bentuknya apa? Nanti di belakang dijelaskan, yaitu seperti ini. Ya, ini sekilas saja karbohidrat ya sebagai sumber energi dan sebagai struktural yang salah satunya di sini teman-teman bisa lihat glukosa inilah yang nantinya akan menyusun molekul selulosa pada tanaman. Selulosa itu apa? Nanti kita lihat di belakang. Oke. Ya, untuk yang ini kita akan bahas nanti di belakang. Sekarang kita masuk dulu ke pembagian atau klasifikasi dari karbohidrat. Oke, nanti kita akan lihat di video yang kedua.